ada hal yang perlu kami tanggapi daripada A.A. Gurti Garut maupun Buzaini. Ini kitab yang menjadi pegangan A.A. Gurti Garut, yaitu Al-I'lam bi Qawati'il Islam. Ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Syafi'iyah. Kalau punya kami di sini tepat pada halaman 100 ya, terbitan Darut Taqwa. Ini kami hanya mengutip apa yang sudah disampaikan oleh A.A. Gurti Garut. Nanti tanggapan kami di akhir ya, di belakang. Kata beliau di sini membacakan kitab Al-I'lam bi Qawatil Islam, wa minal mukaffirati aidan ayyarda bil kufri walau dimnan ka ayyas alahu kafirun yuridul islama ayyulakinahu kalimatal islami falayaf'al. Termasuk hal-hal yang membuat kafir adalah ayyarda bil kufri, seseorang itu meridhoi kekufuran walau dimnan, meskipun secara inklusif. Jadi ridon bil kufri itu kufrun kawan-kawan ya, walau dimnan, meskipun secara tidak langsung ya. Ka ayyas alahu kafirun yuridul islama ayyulakinahu kalimatal islam falayaf'al. Contoh, ada orang kafir yang bertanya, yang datang kepada seorang muslim agar dia itu bisa masuk Islam, sehingga dia memerlukan pendidikan atau butuh diajar kalimat Islam, yaitu syahadah. Tapi si muslim tadi ternyata tidak melakukan, tidak mengajari orang itu bersyahadat, begitu ya. Au yaqulu lahu, atau dia itu berkata kepada si kafir yang ingin masuk Islam, isbir, sabar dulu, hatta afragha min syughli, hingga saya selesai dari pekerjaan saya, dari kesibukan saya. Sabar dulu ya, saya masih ada ini lah ini. Au khutbati laukana khotiban, atau dia berkata kepada orang yang datang kepadanya untuk diajar syahadah itu, dia masih berkata begini, sabar dulu, saya ingin selesaikan dulu khutbah. Laukana khotiban, andai kata dia sedang berkhutbah. Au ka ayyushira alaihi bi alla yuslimah wa illam yakun taliban lil islami fima yadhharu, atau berisyarah kepada seseorang agar tidak masuk Islam, meskipun orang kafir itu tidak mau masuk Islam, tapi dia memberi isyarah agar tidak masuk Islam. Ini kafir kawan-kawan. Lah dari ibarat inilah Ustadz A.A. Gurti Garut menyatakan, ketika Adi Hidayat atau Ustadz Adi Hidayat maksud kami ya, ketika Ustadz Adi Hidayat ada orang kafir atau non muslim datang ingin belajar atau ingin bersyahadah, dibimbing oleh Ustadz Adi Hidayat, ternyata tidak langsung diajar, malah masih tanya ini. Lah ini bagaimana dengan ibarat ini? Intinya begitu kawan-kawan ya. Kan Ustadz Adi Hidayat itu apa ya, tidak langsung kan ya. Di sini juga begitu ibaratnya, memang ya benar apa yang sudah dinyatakan oleh A.A. Gurti Garuta. Kemudian dikarenakan ibarat ini terlalu ekstrim, seolah-olah ya kan dimasukkan ke kategori minal mukaffirat, sesuatu yang membuat kafir, yaitu menunda-nunda non muslim agar masuk Islam itu tidak langsung diajari gitu kawan-kawan. Akhirnya juga mendapat respon daripada Gus Zaini di channel beliau, silakan tonton. Lah ibarat yang dibawa oleh Gus Zaini adalah kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Punya kami di sini Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini juz berapanya ya? Juz 3 ya. Tepat di juz 3-nya ya. Ini di juz 3. Ini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah karya Al-Imam An-Nawawi. Di sini dijelaskan ada persoalan di sini ya. Far'un idza aradal kafirul islama falyubadir bihi wa la yuakhirhu lil ightisali. Apabila ada orang kafir yang ingin masuk Islam, falyubadir bihi, hendaklah dia itu bersegera ucapkan kalimat syahadah dan jangan ditunda-tunda, wala yuakhirhu, jangan nunda-nunda, il ightisali, untuk mandi terlebih dahulu, jangan langsung bersyahadat. Bal tajibu al mubadaratu bil Islam, bahkan dia wajib bersegera melakukan syahadah untuk masuk Islam. Wa yuharramu tahriman syadidan takhiruhu lil ightisali wa ghairihi, dan haram dengan keharaman yang sangat dahsyat menunda-nunda masuk Islam hanya untuk ightisal, hanya untuk mandi dan semacamnya. Ya contoh ditanyakan dari mana, siapa dan semacamnya itu. Jangan, haram. Wa kadza idza stasyara musliman fi dzalika hurrima 'alal mustasyari tahriman ghalidhon ayyaqula lahu akhirhu ilal ightisali. Begitu juga haram hukumnya
ketika seorang non-muslim meminta isyarah kepada seorang muslim tentang hal seperti tadi, yaitu untuk mandi tadi, maka haram bagi Islam atau bagi orang yang Islam tadi yang dimintai isyarah agar mandi dulu, haram berkata akhirhu ilal irtisal, tunda dulu syahadatnya, mandi dulu. Lah ini haram, bal yalzamuhu ayyahuthahu alal mubadarati bil Islam. Bahkan yang harus dilakukan seorang muslim itu adalah memberi motivasi, menyuruh orang tadi agar segera berislam, agar segera membaca syahadat untuk masuk Islam. Hadza huwal haqqu was-shawabu wa bihi qalal jumhur. Inilah pendapat yang benar, inilah kebenaran dan yang benar. Ini tahqiq yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Di sini tidak ada kafir ya. Kalau Imam An-Nawawi tidak mengkafirkan, tapi haram ya. Bertele-tele itu haram, Imam An-Nawawi. Kemudian kita lanjut ya. Wa haka al-Ghazali rahimahullahu fi babil jumu'ati wajhan annahu yuqaddimul wusla alal islami liyuslima mughtasilan. Imam Al-Ghazali rahimahullah, amin, beliau menceritakan satu pandangan di dalam masalah bab sholat Jum'ah, bahwa orang kafir yang ingin masuk Islam itu dianjurkan mandi dulu daripada bersyahadat. Supaya apa? Liyuslima mughtasilan, supaya dia masuk Islam dalam kondisi sudah mandi, karena mungkin dia junub kawan-kawan ya. Qala wa huwa ba'idun. Namun kata Al-Ghazali, pendapat seperti ini jauh dari kebenaran. Wa hadzal wajhu ghalatun zahirun la syakka fi butlanihi wa khata'un fahisun. Pendapat seperti ini adalah pendapat yang keliru, jelas kelirunya, tidak bisa diragukan lagi kebatalan fatwa ini, dan wa khata'un fahisun, dan merupakan kesalahan yang sangat fatal. Bal huwa minal fawahishi al munkarat. Bahkan ini termasuk bagian kekejian yang diingkari. Wa kaifa yajuzul baqa'u ala a'zamil ma'asi wa afhasil kabairi wa ra'sil mubiqati wa aqbahil muhlikati li tahsili huslin la yuhsabu ibadatan li adami ahliyati fa'ilihi. Bagaimana mungkin seseorang kafir itu kok disuruh mandi dulu ya? Kok bisa gitu loh? Bagaimana mungkin dia itu dibiarkan untuk mandi dulu padahal belum Islam? Wa kaifa yajuzu al-baqa' ala a'zamil ma'asi. Kok bisa dia itu diperbolehkan untuk tetap dalam kekafirannya? A'zamil ma'asi itu ya kafir itu maksudnya kawan-kawan ya. Paling besarnya kemaksiatan, afhasil kabair, paling kejinya dosa besar, roksil mubiqat wa akbahil muhlikat. Sama ini sudah maknanya ya, intinya kejilah, sesuatu yang bisa membuat kita celaka ya. Kok bisa dia disuruh mandi dulu padahal dia masih belum terlepas dari ya apa ya, dedengkotnya dosa lah. Kemudian litahsili wuslin, hanya untuk mandi dulu, la yuhsabu ibadatan, padahal mandinya itu tidak disebut ibadah, li adami ahliyati fa'ilihi, karena memang orang kafir itu tidak termasuk ahliyatul ibadah. Nah, gitu kawan-kawan ya, tidak dianggap ibadahnya orang kafir dalam Islam. Wa qad qala sahibut tatimmati fi babir riddati, dan pemilik kitab At-Tatimah berkata dalam bab masalah riddah atau kemurtadan, lau radiya muslimun bi kufri kafirin, kalau seorang muslim meridhoi kekufurannya orang kafir, bi antolaba kafirun minhu ayyulakinahul islama falam yaf'al. Contoh, ada orang kafir yang minta diajari kalimat syahadah kepada seorang muslim, ternyata dia tidak melakukan. Au asyaru alaihi bi alla yuslimah, atau dia memberi isyarat, sudah jangan masuk Islam. Au akhara ardul islami alaihi bila udhrin, atau dia menunda terjadinya keislaman pada si kafir dengan membaca syahadah tanpa uzur, sara murtaddan fi jami'i dzalika, maka hal itu murtad. Semuanya itu bisa membuat murtad kawan-kawan, keluar dari Islam. Li'annahu ikhtaral kufra 'alal islami, karena orang yang berbuat demikian menunda-nunda orang kafir agar bersyahadah itu sudah memilih kekufuran daripada langsung dia masuk Islam. Namun wahadzal ladzi qalahu ifratun aidon, pendapat ini merupakan pendapat yang ifrat, terlalu ekstrim lah, berlebihan. Balis sawabu ayyuqala irtakaba maksiatan azimatan.
Bahkan pendapat yang benar adalah dia itu melakukan maksiat yang besar. Jadi kata Imam An-Nawawi tidak sampai kafir, tidak sampai murtad. Tetapi keduanya beliau ini baik A'agurti Garut ataupun Buzaini sepakat. Berarti kalau Ustadz Adi Hidayat itu bertele-tele menggunakan ibarat ini baik dalam kitab Al-I'lam bi Qawaidil Islam yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami maupun dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, maka beliau itu sudah disepakati berarti melakukan dosa besar. Hanya saja, lah ini sudah tanggapan kami ya, hanya saja kami ingin sampaikan kepada beliau, kepada A'agurti Garut ataupun Buzaini, ini ada kitab Al-Bujairimi Al-Khatib. Nah, di sini dijelaskan punya kami pada juz pertama terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Pada halaman 373. Ini hanya pembanding aja ya. Di sini dijelaskan begini, tanbihun qad ulima min kalamihi anna waqtal husli ba'da islamihi litasihhan niyatu wa li annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu balil musarrahu bihi fi kalamihim takfiru man qala li kafirin ja'ahu liyuslimah idhab faghtasil thumma aslim liridahu bibaqaihi alal kufri tilkal lahdhah. Warning, dari ucapan beliau bisa diketahui bahwa waktu mandi untuk orang kafir itu kalau dia sudah bersyahadat, dalam artian kalau dia sudah masuk Islam. Supaya apa? Supaya niat mandinya sah. Dan memang tidak ada cara lagi, tidak boleh menunda masuk Islam. Gak boleh kawan-kawan. Jangan mandi dulu tapi bersyahadat dulu. Jangan ditanya-tanya dulu tapi bersyahadat dulu. Balil musarrahu bi fi kalamihim takfiru man qala li kafirin ja'ahu liyuslimah. Bahkan yang dijelaskan dari para ucapan-ucapan ulama adalah kafirnya orang yang berkata kepada orang kafir ketika orang kafir itu datang agar masuk Islam, dia kok berkata begini, idhab faltasil summa aslim. Pergilah mandi dulu baru masuk Islam. Ini kafir kawan-kawan oleh para ulama. Kenapa? Liridahu bibaqaihi alal kufri tilkal lahdhah. Karena dalam konteks ini ketika dia nyuruh mandi dulu, pergi mandi dulu baru bersyahadat, berarti dia sudah meridhoi orang tadi dalam kekafirannya. Lah seharusnya langsung diajari. Namun di sini dijelaskan qaulu takfiru man qala ila akhirih. Kafirnya orang Islam yang berkata kepada orang non muslim atau orang kafir yang ingin masuk Islam, dia kok masih berkata pergi dulu, mandi dulu baru bersyahadat. Kafir kan? Hadza fi haqqi man la yakhfa alaihi. Persoalan semacam ini dalam artian orang itu kalau tidak langsung menuntun bersyahadah kepada orang kafir yang mau masuk Islam, itu kafir hukumnya. Apabila orang itu memang sudah tahu la yakhfa alaihi, persoalan ini sudah tidak samar lagi, dalam artian dia memang sudah tahu hukumnya. Namun amma huwa fala. Tapi kalau orang itu memang tidak tahu hukumnya bahwa begini akan murtad, maka ya tidak murtad kawan-kawan ya. Dan bahkan tidak dosa kalau memang orang itu tidak tahu. Lah mungkin dari sini saya husnudzon, mungkin Ustadz Adi Hidayat itu memang belum tahu hukumnya, begitu ya, bahwa tidak boleh kita itu masih interogasi siapa namanya mas, terus dari mana, apakah ada orang yang maksa atau gini, terus panjang itu masih kawan-kawan. Ini mungkin Ustadz Adi Hidayat pada waktu itu memang belum tahu hukumnya ya. Oleh sebab itu amma huwa yofala. Kalau memang tidak tahu ya no problem, apa hukumnya orang yang tidak tahu kawan-kawan, begitu ya. Jadi ini pembelaan kami kepada Ustadz Adi Hidayat. Mungkin barangkali Ustadz Adi Hidayat belum tahu. Sehingga kalau orang itu belum tahu, maka tidak bisa kita sebut murtad atau kita tidak bisa sebut pelaku dosa besar. Tidak, hanya saja beliau tidak tahu. Namanya orang tidak tahu, ya sudah. Dan ini memang bagian dari sesuatu yang saya yakini ini yakhfa al-awam. Ini sesuatu yang memang samar ya, sulit diketahui oleh orang-orang awam. Hanya orang-orang yang mungkin ya akan belajar lebih giat lagi baru bisa tahu. Kepada siapapun yang mungkin nanti suatu saat datang kepada kita non muslim ingin belajar,
ingin ditalkin, ingin diajari bersyahadah karena dia mau masuk Islam, maka kita langsung ajarkan dia syahadah. Jangan bertele-tele. Loh, Anda dari mana, Mas? Gini. Apalagi sampai ngobrol. Jangan ya, jangan. Hati-hati. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.